antisipasinya. Nah, adik-adik, kita hari ini mau ibadah apa, Kak? Ibadah Tokit. Yes, ibadah online Tokit ya pastinya. Nah, Oke, Kak Posan. Kak Dasma. Iya nih, Kak. Hari ini ada hari yang istimewa loh. Iya dong, Kak Posan. Karena kan besok, kalau nggak salah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bang Posan. Kak Dasma, kalau mau tahu gimana cara Kak Dasma untuk merayakan 17 Agustus ini kepada Tuhan sih, gimana caranya? Oh, kalau Kak Dasma sih simple aja, adik-adik ya. Yang pertama, Kak Dasma itu belajar untuk taat sama Tuhan. Yes. Yang kedua, berdoa sama Tuhan. Nah gitu, Kak Posan. Wow. Kalau Kak Posan gimana nih? Kalau saya sih, intinya saya ingin selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Wah, adik-adik tepuk tangan dong, teman-teman, anak-anak di rumah ya. Yes. Sukacita ya dengar Kak Posan. Oke. Wah. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semua Oke, lipat tangan, Kak tutup Posan. matanya. Kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Semua lipat tangan, tutup matanya yuk. Kak Posan akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau mulai ibadah kami hari ini. Biarlah pimpin Tuhan dalam setiap ibadah kami hari ini. Berkati juga adik-adik yang di rumah untuk memuji Tuhan dengan bersemangat. Amin. Memberkati kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Tuhan. nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yel-yel Top Kids dulu nih. Oke, Kak Posan. Oke, kita sama-sama yuk bangkit berdiri adik-adik. Ayo, adik-adik. Nah, semua bangkit berdiri. Kita mau katakan Top Kids. Wow, keren. T-O-P Kids. Taat, obedient, prayer, Top Kids. Nah, kita sudah yel-yel nih Kak Dasma. Kita Iya, mau Kak Posan. memuji. Memuji Tuhan Yesus, Kak Ya, Posan. pasti kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau semangat ya memuji Tuhan. Kita mau katakan, markas iblis telah dihancurkan. Yes. Ya, kita sudah merdeka atas Amin. kata-kata iblis. Kita sudah mau memerdekakan markasnya iblis, kita mau hancurkan. Ya, semua adik-adik kita tepuk tangan dulu ya. Kita sama-sama katakan markas iblis ya, adik-adik. Kita bersemangat memuji Tuhan. Amin. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi ya, markas iblis. Iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksi
Posan. belum. Nah, kita masih mau bersemangat ya, Kak Dasma, bersemangat nggak sih hari ini? Iya dong Kak Posan, saya sangat bersemangat memuji Tuhan. Nah, kalau Kak Dasma aja bersemangat nih, Yes. adik-adik juga harus bersemangat. Bersemangat. Kita masih ada Nah. satu pujian lagi, yuk. Kita mau katakan, kita masih berdiri ya. Kita Oke, mau katakan Kak Posan. dalam nama Yesus. ya. Amin. Nah, tadi kita sudah menghancurkan markas iblis. Kita mau katakan dalam nama Yesus kita bisa memberi kemenangan buat kita. Oke? Amin. Kita mau katakan dalam nama Yesus ya. Ikutin gaya kehaposan sama Kak Dasma ya. Yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Beri kemuliaan Tuhan. Yes. Nah, adik-adik kita sudah memuji Tuhan. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak betul Posan. sekali. Nah, hari ini Kak Dasma kita kedatangan tamu lagi. Waduh, Ya, siapa itu Kak Posan? pastinya yang lebih dahsyat. Mereka berdua loh. Oh, Ya, siapa itu Kak Posan? nanti kita namanya? kasih tahu. Oke Tapi deh, Kak Posan. sebelumnya kita mau silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Oke, kita mau menyembah Tuhan dulu ya Kak. Oke, Kak Posan. Baik, adik-adik yang ada di rumah, tetap sukacita, amin. Yes. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Adik-adik percaya bahwa engkau adalah milik Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Amin adik-adik. Haleluya. Ya, Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat
percayai bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini dari awal berkata, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya. Baik adik-adik yang ada di rumah, mari lipat tanganmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami, karena Tuhan dahsyat bagi kami, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berikan roh yang teduh bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara daring atau online dengan tertib di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya selalu dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kalau setiap bulan Agustus biasanya suka ada rayakan hari apa ya? Hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Nah, kalau membicarakan tentang kemerdekaan, pasti ada orang-orang yang kita sebut pahlawan ya, yang sudah berjuang untuk kemerdekaan itu. Karena itu, hari ini judul ceritanya adalah The Bible Heroes. Kira-kira apa nih artinya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Artinya adalah pahlawan-pahlawan Alkitab ya. Tapi kali ini bukan kakak yang mau cerita nanti ya. Mau tahu nggak? Tapi kasih tahu nggak ya? Nanti ya, masih surprise, oke? Tapi sebelumnya kita mau baca dulu ayat tema kita ya. Oke, Anya yang akan membacakannya. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita dari kitab Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terima kasih Anya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang pahlawan Alkitab ya. Pasti sudah pada nggak ada yang sabar ya, mau tahu siapa yang mau cerita. Oke, kalau gitu kakak panggilin ya sekarang. Matthew, sini dong. Temennya sudah pada nggak sabar nih mau dengerin cerita Alkitab. Hai teman-teman, namaku Matthew. Kali ini aku mau bercerita tentang salah satu pahlawan yang ada di Alkitab. Teman-teman pasti sudah tahu yang namanya Daud. Nah, aku mau menceritakan kembali kenapa Daud bisa dibilang pahlawan
dalam Alkitab. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin Raja Saul berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin mempunyai seorang raksasa, yaitu Goliat. Nih. Goliat. Sudah lama perang sekali bangsa Israel tidak bisa memenangkan peperangan karena mereka takut dengan Goliat. Akhirnya ada seorang anak kecil yang datang dengan keberaniannya untuk melawan Goliat, yaitu bernama Daud. Banyak orang yang menertawakan Daud karena orang-orang merasa bahwa Daud ini yang bercanda dan pasti tidak akan bisa melawan Goliat yang jauh lebih besar. Tetapi Daud tidak gentar. Dia tahu bahwa Tuhan yang bersama dengannya. Daud membawa umban atau yang dikenal sekarang dengan nama ketapel. Kemudian mengambil 5 batu licin, batu ketaatan, batu kesetiaan, batu keberanian, batu kasih, dan batu kuasa Tuhan. Ketika Daud melemparkan batu ke arah Goliat yang kedua kalinya, Goliat tidak dapat menghindar sehingga terkena ke pelipisnya. Dan seketika itu Goliat terjatuh dan mati. Saat itu bangsa Filistin menjadi sangat takut dan mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Masing-masing bangsa Israel bersukacita karena mereka pada akhirnya bisa mengalahkan bangsa Filistin. Itu sebabnya kenapa Daud menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Karena Daud seorang yang taat, setia, pemberani, dan cinta Tuhan. Tuhan memberikan kuasanya kepada Daud untuk dapat mengalahkan Goliat. Demikian ceritanya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Matthew untuk ceritanya. Nah, adik-adik merasa diberkati nggak dengan ceritanya? Pasti semuanya merasa diberkati ya, adik-adik. Nah, kalau cerita sendiri, adik-adik punya nggak cerita pahlawan Alkitab yang adik-adik sukai? Nah, berikut ini kita lihat dulu ya video dari teman-teman kita yang lain, di mana mereka memilih pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Shalom teman-teman, nama saya Keiko. Saya suka dengan Ratu Esther. Ratu Esther adalah orang yang setia. Tuhan memampukan Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat Haman. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Darlin. Saya suka cerita pahlawan Alkitab dengan Yosua. Yosua adalah seorang yang sangat diberkati Tuhan, sehingga kuasa Tuhan melingkupinya untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Halo, nama saya Dirni. Saya suka dengan Yusuf. Yusuf itu pemaaf, walaupun dia dijatin kakak-kakaknya, namun kasih Tuhan, Yusuf bisa mengasihi kakak-kakaknya dan membebaskan bangsa Israel dari bala kelaparan. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Petra. Tokoh pahlawan Alkitab yang saya suka adalah Musa.
Musa adalah seseorang yang tidak pandai berbicara, tetapi karena ketaatannya, Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Terima kasih. Bye-bye. Hai, shalom teman-teman, nama saya Regita. Saya suka pahlawan Alkitab yang bernama Deborah. Deborah adalah seorang hakim yang pemberani. Karena itu Tuhan pakai Deborah untuk merebut kekuasaan dari Sisera. Itulah pahlawan kesukaan saya. Siapa pahlawan kesukaanmu? Terima kasih. Bye. Wow, luar biasa ya pahlawan-pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana dengan adik-adik semua? Siapa pahlawan Alkitab kalian? Nah, adik-adik, dari semuanya itu kita punya satu-satunya pahlawan yang tidak akan pernah terkalahkan, yaitu Yesus Kristus. Seorang pahlawan yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Baik adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita Alkitab yang begitu baik. Kami sangat diberkati. Tuhan, kami mau taat, kami mau setia, dan kami mau menjadikan Engkau pahlawan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan dari Kak Jo. Adik-adik yang ada di rumah diberkati kan dengan renungan firman Tuhan kita? Yang pasti adik-adik diberkati, amin. Yes, Bang Posan nih, tanya dulu nih Bang Posan ya adik-adik ya. Bang Posan diberkati nggak lewat renungan firman Tuhan hari ini? Wow. Atau cerita firman Tuhan dari Kak Jo? Menurut saya wow banget deh. Wow. Pokoknya sangat diberkati banget nah adik-adik. Nah pasti aku yakin dan percaya kalian juga di rumah diberkati juga. Amin. Nah adik-adik ibadah kita sudah selesai nih. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita masih ibadah online Topik ya. Oke, Kak Nah Posan. jangan lupa saksikan juga. Dan juga jangan lupa klik like, subscribe ya YouTube channel GPI Petra di bawah ini ya. Adik-adik komen juga supaya apa? Supaya kakak pembina bersemangat Yes. untuk membuat video-video ya daripada ibadah Top Kids kita yang lebih baik lagi pastinya. Dan untuk menjadi berkat buat kalian semua. Oke, Kak Posan. Ibadah kita sudah selesai nih Kak. Oke, Kita Kak mau Posan. katakan dadah dulu nih adik-adik dulu nih. Oke. Oke adik-adik.